akan membuat buku besar. Caranya adalah buku besarnya ini namanya adalah posting dari jurnal umum ke buku besar. Ini adalah jurnal umum yang sudah kita pelajari sebelumnya di soal S63A. Jadi dari jurnal umum ini kita akan posting ke buku besar. Nanti tujuannya adalah masing-masing akun akan kelihatan saldo akhirnya di akhir periode. Oke. Nah, jadi ini adalah untuk periode bulan November. Jadi ada dari sini sumbernya jurnal umum, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kita akan posting ke buku besar. Nah, jadi masing-masing akun yang tersedia di sini akan kita buatkan buku besarnya. Jadi misalnya yang pertama itu adalah kas. Jadi yang boleh masuk ke dalam buku besar akun kas itu hanya yang kas saja. Jadi kita akan cari di dalam jurnal umum ini yang namanya kas, baik dia di debit maupun di kredit. Jadi debit itu artinya pertambahan kas maupun pengurangan kas yang di kredit. Akhirnya kita bisa mengetahui berapa saldo akhir periode kas tersebut. Cara membuatnya itu adalah semua akun yang terdapat di sini. Nah, jadi umumnya kita membuatnya berdasarkan aset duluan, kemudian liabilitas, kemudian nanti terakhir adalah ekuitas. Nah, jadi susunannya kita mulai saja dari aset lancar. Kita mulai dari kas. Oke. Nah, jadi kalau kita cek, yang boleh masuk ke sini hanyalah kas. Oke. Nah, jadi kita akan cari di jurnal umum ini kas di tanggal 3. Apakah ada kas? Tidak ada ya. Oke, lalu di tanggal 4. Di tanggal 4 di sini ada kas. Maka kita pindahkanlah dia angkanya itu Rp37.680.000 di sisi mana? Ini sisi debit, maka di buku besar juga dia letakkan di sisi debit. Nah, di bagian belakang itu ada saldo baik debit maupun kredit. Jadi dari sini kelihatan nanti kenaikan dan penurunan saldo kasnya. Oke. Nah, jadi ini artinya debit 37.680.000, di kreditnya ini kosong, berarti jumlah saldo di debit artinya sekarang adalah 0 ditambah 37.680.000, maka 37.680.000. Kalau sudah kita pindahkan, kita beri tanda checklist ini di jurnal umumnya, tandanya ini sudah kita pindahkan ke buku besar. Lalu kita cari lagi kemudian kas yang berikutnya. Kas yang berikutnya kita cari di tanggal 5, tidak ada. Tanggal 6, tanggal 11. Nah, kemudian kita lihat di tanggal 13. Ada kasnya di sisi apa ini? Kredit, Bu. Di sisi kredit. Oke, berarti ini akan kita pindahkan ke tanggal 13. Lihat, ini kita isi tanggalnya. Kita letakkan dia di sisi apa? Debit. Kredit. Lihat, yang tanggal 13. Ini adalah di sisi kredit. Kredit, ya kan? Maka kita letakkan saja dia di sisi kredit. Karena lihat, perhatikan tanggal 13 ini posisinya dia di sebelah kredit 49.245.000, maka di sini juga kita letakkan dia di sisi kredit 49.245.000. Oke, kemudian di sini hati-hati, caranya adalah perhatikan, ada di sebelah debit 37 juta sekian. Padahal di sisi kredit ada 49. Jadi caranya adalah kalau debit ke kredit itu berarti dikurangkan. Iya kan? Berarti 37.680.000 dikurang 49 juta ini lebih besar, maka dia ini jadi minus sekian. Oke, ini
kejadiannya kenapa? Sebenarnya biasanya ini ada pasti saldo awalnya. Tetapi di sini, di soal ini, karena tidak disebutkan, kita biarkan saja, nggak masalah. Jadi, umumnya jarang kejadian yang seperti ini, yang tanda minus. Karena biasanya ada saldo awal sebelumnya di sini. Oke, tetapi karena nggak ada, nggak apa-apa, kita biarkan dulu saja. Oke, karena ini sudah kita pindahkan yang 49.245, supaya tidak lupa, kita beri tanda di sini. Oke, ini sudah dipindahkan, sudah diposting ke buku besar. Lalu kita cari kembali kasnya di tanggal berapa lagi ada? Ini tanggal 14. Kasnya di sisi apa ini? Di sisi debit ya, maka tanggal 14 kita letakkan dia di sisi debit 236 sesuai yang ini 236 kita letakkan di sini di sisi debit. Nah, jadi tadi ini ada minus ditambah karena debit sama debit itu berarti ditambahkan berarti saldonya sekarang adalah 224.435 itu sampai ke tanggal 14. Oke, karena tanggal 14 juga sudah kita pindahkan, kita beri tanda centang ini. Oke, lanjut kita cari kas. Ini masih ada kas lagi di tanggal 15. Posisinya kasnya di sisi ini adalah sisi kredit. Maka kita akan meletakkan juga di tanggal 15 dia di sisi kredit. Oke, perhatikan. Ada di debit, ada di kredit. Kalau debit dan kredit itu berarti dikurangkan. Ya kan? Nah, jadi kita kurangkanlah 224.435.000 dikurang 46.550.000. Masih lebih besar yang di debit ini, maka sisa saldonya itu adalah 177.885.000 kita letakkan di sisi debit. Kenapa? Karena ini masih lebih banyak yang di debit ini. Ya kan? Setelah kita kurangi 46 juta masih ada sisanya 177.885. Oke, tanggal 15 juga sudah kita pindahkan, maka ini kita beri tanda centang di sini. Di tanda kasnya. Oke, lalu kita lanjutkan berikutnya adalah untuk tanggal berapa lagi yang ada kasnya? Oke, tanggal 15 masih ada satu lagi, itu adalah yang 810.000. Kalau kita lihat tanggal 15 masih ada satu lagi, itu di sisi kredit 810.000. Ini dia di sisi kredit 810.000, sudah kita pindahkan, berarti saldonya tadinya 177.885.000, karena ini di kredit dikurangkan, jadi tinggal 177.075.000 rupiah. Oke, ini dikurangkan, karena ini debit, ini kredit, dikurangkan. Lalu, ini kita beri tanda centang, tandanya bahwa dia sudah dipindahkan. Selanjutnya adalah kita cari lagi yang namanya kas. Ini ada di tanggal 21. Oke, di tanggal 21 dia ada namanya kas di sisi debit 15.440. Maka kita letakkan dia di sisi debit di sini. Nah, karena ini debit dan saldonya yang 177.075.000 rupiah ini juga di debit sama debit, maka kita jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, saldo akhir untuk kas itu 192.519.000. Nah, jadi tandanya yang 15 juta sudah 15.444 sudah dipindahkan, kita beri tanda centang. Artinya sudah dipindahkan. Setelah kita lihat ke bawah itu tidak ada lagi yang namanya kas. Berarti sudah selesai
posting dari jurnal umum ke buku besar untuk akun kas. Nah, jadi begitu caranya untuk posting dari jurnal umum ke buku besar. Jadi satu persatu dicari yang boleh masuk ke dalam buku besar kas ini adalah hanya yang berkode dan nama akunnya kas. Dan caranya tinggal kita letakkan, kalau memang dari jurnal umum di debit, kita letakkan di debit. Kalau memang dari jurnal umum dia letaknya di sebelah kredit, kita letakkan di kredit. Nah, nanti cara perhitungan saldonya adalah kalau debit sama debit itu dijumlahkan, kemudian kalau debit ke kredit itu berarti dikurangkan. Sisa saldonya itu adalah letakkan pada yang mana yang lebih besarnya. Kita akan coba selanjutnya untuk piutang usaha. Untuk piutang usaha juga seperti itu. Kita akan cek dari atas, mulai dari piutang usaha. Kita cari di sini yang namanya piutang usaha. Oke, ini ongkos kirim, dan berikutnya piutang usaha ada di tanggal 11, yang ini. Dia di sisi debit 15.600.000, maka kita letakkan juga di buku besar piutang usaha 15.600.000. Maka saldonya 15.600.000 juga. Oke, karena ini sudah kita pindahkan piutang usahanya, maka kita beri tanda centang di sini. Selanjutnya kita cari lagi piutang usaha untuk yang selanjutnya. Piutang usaha yang selanjutnya kita cek di sini tidak ada. Oke, lalu ada ini piutang usaha tanggal 21. Angkanya 15.600.000 tapi di kredit. Maka kita letakkan di posisi kredit seperti ini. Oke, lalu ada di sebelah debit 15.600.000, di kredit 15.600.000, berarti kita kurangkan. Nah, setelah dikurangkan berarti saldonya jadi 0. Oke, nah karena sudah dipindahkan piutang usaha tadi, maka ini akan kita beri tanda centang. Oke, lalu kita cari lagi yang namanya piutang usaha. Piutang usaha, kemudian masih ada, kita coba cek, oh ya, ini di tanggal 24. Di tanggal 24 ada dia angkanya sebesar 56.900.000 di sebelah debit. Oke, nah jadi yang di sebelah debit ini kita letakkan di sini 56.900.000. Oke, letakkan di sebelah debit juga. Maka tadi saldonya 0, sekarang ada yang di debit berarti bertambah lagi yang di sisi debitnya, maka saldonya 56.900.000. Karena sudah kita pindahkan yang 56.900.000 yang ini, maka kita beri tanda centang. Kemudian kita cari lagi, dan masih ada ini yang terakhir untuk piutang usaha karena retur ini. Piutang usahanya di kredit 8.400.000, maka kita letakkan di kredit 8.400.000. Oke, nah jadi selanjutnya adalah karena sudah dipindahkan, kita lihat tadi saldonya di debit 56 juta, ternyata ada yang di kredit itu 8.400.000, berarti karena ini saldonya debit, yang kemudian ada transaksi yang dikredit, maka kita akan kurangkan 56 sekian dikurang 8 itu tinggal 48 sekian. Oke. Nah, jadi karena sudah kita pindahkan, juga ini kita beri tanda centang. Oke. Nah, jadi akhirnya kelihatan yang mana yang sudah kita pindahkan dan yang mana yang belum. Oke. Nah, jadi begitulah satu persatu semuanya akan dipindahkan. Caranya adalah yang boleh masuk ke dalam misalnya akun kas itu hanya yang kasnya saja. Oke, yang boleh masuk ke akun piutang ya yang piutang saja. Kalau kita coba untuk utang usaha itu berarti ya utang usaha saja. Kita akan coba sedikit untuk utang usaha. Kita lihat di sini, utang usaha dimulai dari tanggal
3. Di sini sudah ada tanggal 3 utang usaha. Kita akan coba. Maka kita isikan tanggalnya, tanggal 3. Oke. Nah, lihat di sini di tanggal 3, utang usahanya adalah di sisi kredit. Maka ini kita pindahkan di sisi kredit juga. Maka ini kita isi di kredit. Nah, saldonya, perhatikan saldonya karena ini kredit, berarti saldonya ke kredit juga. Maka ini kita buat seperti ini. Oke. Lalu karena sudah kita pindahkan utang usahanya, kita beri tanda centang di sini supaya tidak lupa. Kita lanjut cari lagi yang namanya utang usaha, ada di tanggal 5. Maka di sini kita isikan di tanggal 5. Lihat utang usahanya di sisi apa? Di sisi kredit, 47 juta sekian. Maka kita isikan di kolom kredit utang usaha sebesar ini. Nah, perhatikan, ini kredit dan ini kredit. Berarti di saldonya dijumlahkan, ya kan? Kredit dan kredit dijumlahkan. Dan di sini kita jumlahkan, letakkan di sisi kredit yang ini. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita perhatikan, kalau yang tadi, yang aset itu semuanya yang terisi di bersaldo debit. Sekarang yang utang usaha, dia yang berisi adalah yang bersaldo kredit. Nanti akan semuanya terisi seperti itu ke bawah. Oke, nah jadi demikian kira-kira untuk membuat buku besar, posting dari jurnal umum ke buku besarnya. Jadi ini masih bisa dilanjut ke bawah untuk akun-akun yang lain sampai semuanya ini nanti bertanda checklist, artinya semuanya sudah pindah. Oke, jadi pastikan bahwa tidak ada akun yang ketinggalan atau tidak ada akun yang dicatat sebanyak 2 kali.